Di era arus informasi yang cepat, dibutuhkan sumber informasi yang cepat pula. Dalam program Titik Berita, kami hadir menyajikan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Kami berkomitmen untuk menghadirkan fakta yang ada di lapangan sebagai sumber informasi khusus untuk Anda. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk menjaga kelestarian candi, pihak pengelola Candi Borobudur mengizinkan para wisatawan untuk naik ke struktur Candi Borobudur dengan jumlah terbatas, yakni 1.200 pengunjung per harinya. Namun, bukan hanya itu saja, Titik Berita juga menghadirkan kisah sejarah, cerita inspiratif, dan pastinya wisata kuliner. Saya berada di Kampung Ramadan. Ruang tunggu bagi para yang hendak. Bersama saya, Rafikota Ramadan, dan rekan saya, Felita Wuldania Erdian, eksklusif hanya di Titik Berita. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di program acara Titik Berita bersama saya, Rafikota Ramadan, dan rekan saya, Felita Wuldania Erdian, yang akan menemani pagi Anda dengan informasi teraktual dan terpercaya selama 30 menit ke depan. Menyambut liburan pasca Lebaran 2023, ribuan wisatawan dari berbagai daerah mulai memadati Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di hari ketiga pasca Lebaran, jumlah wisatawan yang memadati Candi Borobudur mencapai 12.000 orang. Selain ingin menikmati keindahan Candi Borobudur, wisatawan juga ingin bertamasya ke daerah berbagai lokasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Untuk menjaga kelestarian candi, pihak pengelola Candi Borobudur mengizinkan para wisatawan untuk mengunjungi struktur Candi Borobudur dengan jumlah terbatas yaitu 1.200 pengunjung per harinya. Pembatasan ini hanya berlaku bagi wisatawan yang mengunjungi struktur Candi Borobudur, sedangkan bagi wisatawan yang hanya berkunjung sampai halaman Candi Borobudur tidak diberlakukan pembatasan. Harga tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur yaitu Rp50.000 untuk wisatawan domestik, dewasa, dan Rp25.000 untuk anak-anak. Selanjutnya kami terhubung dengan rekan kami Feby di Terminal Jombor. Baik, terima kasih pemirsa, para pemudik Lebaran terlihat di Terminal Jombor, Sleman, Yogyakarta. Belum terlalu dipadati oleh masyarakat yang hendak melakukan mudik Lebaran. Dapat terlihat di belakang saya, masyarakat sudah agak memadati Terminal Jombor, terutama karena ini masih jam 12.30, di mana untuk pembagian tiket yang sudah di sebelah sini banyak masyarakat karena yang hendak melakukan mudik ke bagian Jawa Tengah. Tadinya saya sudah bertanya kepada para warga yang ada di sini, mereka hendak melangsungkan mudik ke perjalanan kota-kota seperti Magelang, Kudus, dan juga Semarang. Saya juga bertanya alasan mereka kenapa mereka melaksanakan mudik yang sudah mendekati sekali dengan hari Lebaran, dan mereka menyatakan bahwa karena mereka baru saja mendapatkan izin cuti dari tempat mereka bekerja. Saya juga bertanya kepada pihak Disub di Terminal Jombor ini, mereka menyatakan bahwa untuk harga tiket sudah naik sebesar 100% dari sebelumnya, dari H- yang ke-8 kemarin. Dan ini memang sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang mengatakan tarif untuk angkutan darat, dan juga selain itu untuk batch yang ada di Terminal Jombor ini semuanya sudah melakukan uji kelayakan atau rem check, di mana sebelumnya melakukan perjalanan untuk jarak jauh antar kota maupun antar provinsi. Bus ini akan lebih dulu dicek kelayakannya seperti pengecekan teknis dari mesin sampai rem dan juga lainnya. Jadi untuk memastikan bahwa masyarakat yang ingin mudik Lebaran di tahun ini bisa mendapatkan perjalanan mudik dengan aman dan selamat sampai tujuan. Selain itu, Terminal Jombor juga mewajibkan para pemudik untuk tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Ada pula fasilitas lain seperti pembagian masker gratis oleh para disub yang ada di tempat, dan juga ada pos-pos keamanan yang telah disiapkan oleh anggota-anggota TNI. Lalu juga ada ruang pengemudi bagi ruang
tunggu bagi para yang hendak menggunakan bus dan juga ruang tunggu bagi para pengemudi bus. Pemirsa, jadi bisa merekomendasikan kepada kalian semua yang ingin hendak melaksanakan mudik dari cuti bersama, libur, dan lebaran dengan menggunakan jalur darat atau menggunakan bus, Anda bisa datang ke Terminal Jombor, Yogyakarta, dan juga bisa datang ke sini. Dan juga sudah ada banyak fasilitas yang telah disediakan di Terminal Jombor ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Feby. Masih dalam suasana Lebaran 2023, kami sudah terhubung bersama rekan kami, Dela, yang akan mengajak pemirsa untuk melihat kemeriahan Kampung Ramadan di Lempuyangan. Selamat sore dengan saya Dela. Sekarang saya berada di Kampung Ramadan yang bertepatan di Jalan Hayamuruk. Di sini saya akan mewawancarai salah satu penjual dari Kampung Ramadan sendiri. Selamat sore, Mas. Sore, Kak. Dengan Mas siapa ya? Nama saya Bagus. Ya, Mas Bagus. Jualan apa nih? Ini tawali, Kak. Oh, tawali ya. Mulai jam berapa sih Anda menjajakan dagangan ini? Kalau dari saya sendiri buka dari jam 4, Kak. Sejak kapan sih mulainya jualan tawali ini? Untuk jualan tawali ini saya mulai jualan dari tahun kemarin. Nah, setelah nanti Ramadan ini selesai, apakah ingin membuka usaha lagi? Iya, Kak, ingin membuka usaha lagi dan kemungkinan ingin memperbesar usaha kecil-kecilan ini. Ya. Berapa sih pengeluaran sekali produksi dari tawali ini sendiri? Kalau untuk pengeluaran biaya tawali ini kurang lebih 100.000, Kak, untuk biaya pembeli tahu, giling isian untuk tawali sendiri, beli plastik dan lain-lain. Kemudian kurang lebih 100.000. Oh iya. Berapa sih, Mas, omset perharinya yang didapat dari produksi dari tawali ini sendiri? Untuk omset alhamdulillah bisa dari 150 sampai 200.000. Oh, lumayan ya. Ya, alhamdulillah. Ya udah, Mas, makasih ya udah mau wawancarai. Selamat sore. Baik, terima kasih Dela yang berada di Lempuyangan. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kok gelap? Gimana nih? Waduh, kok gelap? Satu, dua, tiga, seperti mati lampu. Ya sayang, seperti mati. Halo bos, nanti bos. Aku neng kontrakan dewe iki. Aku wedi. Tolong. Sing banter yo. Sap. Sayang, seperti mati lampu. Assalamualaikum. Bagai malam ada. Info. Oh iya. Masuk. Suaranya halo. Janganlah kau ragukan luasnya cintaku yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luas laut tak seluas cinta yang Dulu ya, ke WC. Oh iya ya. Hei. Hei. Guys. Guys, pada di mana guys? Hemat energi sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup kita, mulai dari tindakan kecil seperti mematikan alat elektronik saat tidak dipakai dan mematikan lampu dapat membuat perubahan besar untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, ayo berhemat mulai dari sekarang. seperti mati. Kembali lagi bersama kami di Titik Berita.
TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu merupakan tempat mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari seorang pemulung. Berikut kami sajikan sepenggal kisah inspiratif dari TPST Piungan. Baik, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Fedi. Di sini saya sedang berada di TPST Piungan yang berada di Bantul, Yogyakarta. Di belakang kita bisa melihat begitu banyak tumpukan-tumpukan sampah yang dimana antaranya itu sampah organik dan non-organik. Di sisi lain kita juga dapat melihat beberapa orang yang mencari nafkah, mencari pencarian untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, sebelumnya kita sudah ada beberapa orang yang akan kita wawancarai mengenai tempat dan pekerjaan mereka di TPST Piungan ini. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Mariono. Saya usia 55 tahun, tepatnya tanggal lahir 17 Agustus 1967. Kami satu sisi sebagai ketua komunitas pemulung Mardiko yang ada di TPST Piungan ini, juga sebagai penyampai aspirasi keluhan warga masyarakat sekitar TPST Piungan ini, dalam artian yang dekat dengan tempat pembuangan sampah. Oke. Nah, di sini kita mau nanya apa pandangan Bapak mungkin juga mewakili masyarakat sekitar terhadap perjuangan yang dihadapi oleh para pemulung di TPST Piungan ini. Oke. Untuk pemulung yang ada di TPST Piungan, ya, ini awal mulanya hanya dari 1995 itu hanya kurang lebih 20 orang. Ya, berkurangnya waktu dan sampai sekarang kurang lebih buat teman-teman itu banyak kurang lebih 400 orang. Nah, itu berbagai macam kalangan dari wilayah mayoritas juga 50% dari masyarakat TPST dan 50% di luar TPST, dalam artian luar daerah seperti itu. Untuk perjuangan teman-teman pemulungnya dari TPST Piungan, teman pemulung ini secara tidak langsung itu mengkais mulung yang buangan sama-sama dari Bantul, Kota Madya dan Yogyakarta. Ya, untuk itu dengan adanya kaisan itu nanti oleh teman pemulung akan dikumpulkan, ya, setelah mungkin hari Sabtu atau kurang lebih 1 minggu nanti akan di packing dijual oleh pengepul. Nah, untuk itu kami sampaikan juga perjuangan dari teman pemulung yang ada di TPST Piungan ini. Teman pemulung yang ada di TPST Piungan ini secara tidak langsung ini juga ikut membantu pemerintah dalam hal mengurangi debit sampah yang ada di TPST Piungan. Karena apa? Per minggu teman pemulung yang lebih jumlahnya 400 orang, jumlah pengepul atau juragan kurang lebih 15 orang itu bisa mengumpulkan adanya sampah kurang lebih 6 ton per pengepul. Pada ada 15 pengepul, jadi kurang lebih 1 minggu bisa mengurangi debit sampah yang dari TPST Piungan 90 ton. Apakah masyarakat sekitar sini merasakan dampak sosial dari ya, kehadiran? Ya, dengan adanya TPST Piungan yang bawa sampah ini, warga masyarakat otomatis kena dampaknya. Dampaknya satu, dengan terjamunya bau gas metan juga bau air limbah atau air lidi yang sangat menyengat seperti ini keadaannya. Dua, sebelum adanya penutupan penimbunan tanah ini kemarin sering yang di bawah ini sering adanya tamu tak diundang, dalam artian sering adanya plastik dan kertas berterbangan. Yang ketiga, kalau musim hujan dijamu dengan air hujan juga sebagian air sampah yang menuju ke pemukiman warga masyarakat sehingga menjadikan tanah longsor dan juga sering adanya pengungsian. Bahkan masih banyak lagi kalau kami sampaikan untuk penyampaian ini. Bagaimana hubungan antara pemulung dengan warga sekitar di sini, Pak? Oke, pemulung dengan warga masyarakat itu hubungannya sangat baik sekali, bahkan saling komunikasi, saling mensupport dan saling membantu, dalam artian karena satu sisi pemulung juga masyarakat juga pemulung ikut mulung, jadi semuanya bisa sinergi, ada suatu kebersamaan. Apakah masyarakat sekitar di sini berpartisipasi dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan atau kondisi kerja para pemulung di sini? Oke, kalau masyarakat ya otomatis kami sampaikan tadi juga ikut sebagian juga ikut pemulung, selain ikut mulung juga sebagian juga penambang batu juga penggembala sapi, dalam arti melepaskan sapi. Jadi kesemuanya ikut mensupport
kami sampaikan tadi. Stigma atau diskriminasi dari para pemulung yang dialami mereka di sini tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak, karena apa? Kami teman pemulung sering kami kumpulkan, ada suatu mungkin kurang lebih 1 bulan sekali, ada suatu pengajian dan ada suatu pengertian. Di situ kami bahkan kerjasama dengan mungkin Polda DIY, polisi dari Polda DIY nanti kerjasama juga ada berbagai macam kalangan. Jadi tidak ada suatu gesekan. Kalau mungkin ada suatu gesekan, otomatis nanti contoh ada suatu pencurian, teman pemulung kami disuruh untuk pergi, nggak boleh belum di sini. Karena apa? Kami sampaikan juga, satu, kalau masuk di sini harus menyerahkan fotokopi KTP, KK sama surat nikah. Digunakan untuk antisipasi tindak kriminal, kejahatan, kumpul kebo, kasus korban pembunuhan, penggelapan bisa terdeteksi lebih awal. Ini ada yang kenapa? Apakah ada upaya atau inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk membantu dan mendukung para pemulung di TPSP Piungan ini? Ya, ada. Dengan dukungan dari teman pemulung, ya, itu kalau mungkin ada suatu kegiatan pengajian diadakan oleh komunitas pemulung, ya nanti masyarakat itu berpartisipasi dalam artian ikut berdudun berangkat pengajian tersebut, bahkan juga ikut mensupport mungkin minum ataupun snack atau nasinya. Iya. Terus ini yang terakhir Pak, apakah masyarakat sekitar memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kondisi dan kesejahteraan orang-orang yang bekerja mencari nafkah di sini? Ya, dari warga masyarakat juga memberikan saran kalau bisa teman pemulung, karena itu juga sebagai pahlawan lingkungan, karena pernah mendapatkan penghargaan dari Kecamatan Keraton Yogyakarta. Kami mendapatkan penghormatan menjadi disebut pahlawan lingkungan karena bisa mengurangi debit sampah yang ada di TPST Piungan. Nah, untuk itu dengan adanya masyarakat itu selalu ada suatu mensupport, membantu berbagai macam hal. Oh iya, sebelumnya nama Ibu siapa? Nama Ibu Smiyatin. Udah berapa lama bekerja sebagai? Saya semenjak anak saya yang ketiga itu meninggal. Saya di sini dari tahun 2018. Kita langsung pertanyaan aja Bu. Yang pertama itu bagaimana perjuangan Ibu sehari-hari di TPSP Piungan ini? Sebenarnya saya di sini itu merasa ingat sekali buat apa ya, untuk kehidupan sehari-hari. Terus terang untuk masyarakat yang jelas saya ingin mencapai, insya Allah kalau bisa dapat nonton lagi. Kedua itu apa tantangan terbesar yang dihadapi Ibu di TPSP Piungan ini? Penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Terus bagaimana kondisi kehidupan sosial dan ekonomi? Apakah menurut Ibu ada program inisiatif yang khusus bisa dilakukan untuk membantu orang-orang yang mencari nafkah di TPSP Piungan ini? Kalau bisa nggak apa-apa, terus soalnya ya yang orang-orang yang di sini juga kebanyakan orang yang kurang dari penghasilan, ekonominya kurang. Menurut Ibu bagaimana pandangan masyarakat terhadap orang-orang yang mencari nafkah di sini? Kalau buat masyarakat di sini kelihatannya itu ya kalau yang cari nafkah di sini itu berhenti, masyarakat sini kebanyakan kan juragan-juragan, mungkin juga bisa berhenti jadi juragan. Apakah ada usaha yang bisa memperdayakan atau meningkatkan keterampilan para orang yang ada di sini, Bu? Ada. Seperti apa itu, Bu? Ya contohnya saya dulu punya utang, terus sekarang sudah nipis. Oh iya. Nah, bisa memperkenalkan nama Bapak
Ya, saya Budi Wahyono. Sudah berapa lama bekerja sebagai orang yang mencari nafkah di TPSP ini? Kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun. Bagaimana keseharian yang dilakukan Pak Budi di sini? Ya, kalau di sini menurutnya itu cari sampah, mencari rosok-rosok itu nanti dikumpulkan, setelah dikumpulkan nanti kalau udah banyak bilang sama juragannya suruh ambil, timbang, terus dapat uang. Apakah dengan pekerjaan yang bisa menafkahi keluarga Bapak ini mampu memenuhi kebutuhan hidup Bapak sehari-hari? Ya, kalau di sini itu ada kurangnya, ya ada, pokoknya cukup gitu. Bagaimana pandangan Pak Budi tentang yang bekerja di TPSP Piungan ini? Kalau pandangan saya ya, orang-orang yang di sini semua baik, semua seperti keluarga gitu. Di sini tuh tidak saling memusuhi. Kalau stigma negatif dari masyarakat di sini tentang pekerjaan yang di tempat ini apa Pak? Hikmahnya ya, kalau masyarakat sini semuanya menghargai juga. Oh iya. Tidak merendahkan yang bisa pasti tidak. Ya, semuanya menghargai seperti orang-orang masyarakat sini menghargai semua. Segitu saja informasi yang dapat kita gali dari beberapa narasumber yang telah kita tanya-tanya tadi. Saya Feby dan Nanda kembali ke studio. Mengusik sejarah gerabah di Tanah Jawa dengan alunan Sani Potri yang terletak di Dusun Klipoh, Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sani Potri terkenal akan kerajinan gerabahnya yang sudah ada sejak abad ke-19. Dengan rekan kami Anam yang sudah berada di lokasi. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Rofiul Anam. Kali ini saya berkesempatan untuk meliput salah satu kerajinan gerabah yaitu Sani Potri. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Pak Markoni. Pak Markoni. Biasa disebut Pak Marco. Pak Marco, siap. Baik, langsung saja ya saya memberi pertanyaan. Apa itu Sani Potri, Pak? Sani Potri adalah salah satu usaha di bidang gerabah. Oh, gerabah, kerajinan. Ya, kerajinan gerabah. Sejak kapan Sani Potri ini berdiri, Pak? Kalau berdirinya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Di mana pertama kali gerabah itu ada? Pertama kali ada itu ya di Dusun Klipoh ini. Sejak abad ke-9 dulu. Sejak abad ke-9. Lalu bagaimana cara pembuatan gerabah dari Sani Potri ini, Pak? Pertama kita siapkan bahan bakunya dulu. Ya. Kita ambil dari persawahan, kita giling sampai beberapa kali sehingga kalis. Setelah itu baru dibikin di atas meja putar. Setelah itu dikeringkan selama sekitar 5 hari, dibakar. Setelah itu finishing dengan pewarnaan alami. Seperti itu. Baik, sejak kapan gerabah itu ada, Pak? Anda tahu nggak, Pak? Mungkin ya sudah ribuan tahun yang lalu ya. Ribuan tahun yang lalu. Kalau ini kan di Dusun Klipoh ini ya, itu siapa sih itu Nyai Kalipah itu, Pak? Nyai Kalipah itu adalah founder Dusun Klipoh. Foundernya. Ya, foundernya Dusun Klipoh. Ya, itu kalau orang Jawa bilangnya itu adalah yang Bau Rekso ya, yang pertama kali datang di sini itu. Berarti ada sangkut pautnya sehingga dinamakan Klipoh Dusun itu. Klipoh, ya itu dari nisbat kata Kalipah itu. Lanjut, apa kaitannya dengan kehidupan orang Jawa zaman dulu dengan gerabah? Kaitannya itu adalah gerabah itu sebagai alat untuk dapur ya, alat perabotan dapur. Ya, dari dulu kan belum ada metal atau belum ada peralatan dari perunggu maupun dari perak ya. Nah, pertama kali ya dari gerabah itu. Dari tanah liat. Tanah liat, ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut.
Sumur kering nih. Mau minum apa? Susu. Rasa mangga. Sama biskuitnya. Ayah juga mau. Apa? Andi, ibu yang memberikan susu itu diminum ya nak. Dokter Susu, fresh, natural, and healthy. Dea Modis menghadirkan berbagai batik jemputan dengan motif eksklusif dan limited edition. Dea Modis, unique is yours. Sore-sore ngopi, tapi kok ada yang kurang ya? Apa ya? Om Jin. Ini dia pisang kemul by Putra gitu. Buat saya. Pisang Kemul by Putra Ragil. Cocok buat nemenin aktivitas kamu. Hadir dengan banyak rasa yang pastinya bikin ketagihan. Pas dulu bang. Pisang Kemul by Putra Ragil. Kembali lagi bersama kami di Titik Berita. Pada penghujung Titik Berita hari ini, kami sajikan berita dari daerah Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat sebuah pasar yang unik, bernuansa tradisional dengan pemandangan pohon bambu di sekitarnya. Pasar Papringan ini mulai dikembangkan pada tahun 2016 oleh Pak Singgi dan rekan-rekan. Awalnya, warga merasa karena kurangnya lahan produktif di sekitar Dusun Ngadiprono. Banyaknya lahan yang digunakan untuk pembangunan menjadi alasan terbentuknya Pasar Papringan ini. Gagasan ideasi adanya Pasar Papringan dimulai pada tahun 2015, namun direalisasikan pada tahun 2016. Awalnya, Pasar Papringan ini akan dibangun di Dusun Kelingan. Namun karena kurangnya dukungan dari pemerintah desa, Pasar Papringan ini sempat vakum. Salah satu pemuda dari warga desa mengusulkan adanya pengembangan Pasar Papringan untuk merealisasikan di lokasi Dusun Ngadiprono. Pada Dusun Ngadiprono terdapat kebun bambu yang cukup luas. Terdapat banyak penjual makanan dan minuman tradisional. Untuk sistem pembayarannya sendiri dapat menukarkan koin bambu khusus yang sudah disediakan. Selain itu, terdapat hiburan gamelan menambah kesan tradisional. Tak lupa, pohon bambu membuat sinar matahari terasa tidak terik, sehingga suasana di Pasar Papringan ini sejuk dengan angin yang sepoi-sepoi. Banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Selain untuk menikmati makanan dan cemilan tradisional,
kebanyakan pengunjung dimanjakan oleh pemandangan khas desa yang sejuk dan damai dari penatnya berbagai kegiatan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya Rafiqot Saramadan dan rekan saya Felita Waldania Erdian dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.